wabarakatuh. Nama saya Anissa Safitri Faiz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari program hand sanitizer otomatis. Nah, yang pertama di sini ada definisi dari Ecopin dan Trickpin, yaitu untuk menyambungkan sensor ultrasonik ke Arduino. Nah, Ecopinnya ini tersambung di pin 10 dan Trickpinnya ini tersambung di pin 9. Selanjutnya ada mendefinisikan variables. Yang pertama ada pin pompa. Pin pompa ini ada di pin 7. Lalu long duration dan distance ini untuk mengatur jarak dan waktu keluarnya hand sanitizer. Nah, selanjutnya ada void setup. Nah, void setup ini berfungsi untuk membaca program yang pertama kali akan dieksekusi. Lalu di sini ada pin mode dan serial begin. Lalu ada serial print in. Nah, ini fungsinya untuk yang pertama deklarasi ultrasonic untuk trick yaitu output dan Ecopin sebagai input. Selanjutnya serial begin yaitu memulai koneksi serial dengan baud rate 9600. Sedangkan serial print itu untuk mengoperasikan serial monitor untuk ultrasonic sensor HCSR dengan Arduino. Selanjutnya ada pin mode, pin pompanya sebagai output dan digital write pin pompanya low. Di sini maksudnya pompa sebagai output, lalu low ini fungsinya untuk mengatur tegangan saat memulai program, yaitu akan mati atau tidak menyala. Selanjutnya ada void loop. Void loop ini untuk mengulang program yang sama selama perangkat dihidupkan. Nah, di sini ada pengaturan distance atau jarak, mengukur jarak dari objek ke sensor. Selanjutnya, setelah jarak itu diukur, lalu di print dalam satuan cm. Di sini ada kode if else. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur jarak. Jika kurang dari 3-8 cm, pompa akan menyala atau high dan mengeluarkan cairan hand sanitizer. Apabila tidak memenuhi standar jarak yang telah diatur, maka pompa tidak akan bekerja atau low. Baik, selanjutnya saya Markan Tadeus ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan mengenai flowchart dari alat yang dibuat. Ya, flowchart ini terbagi menjadi dua karena kita membuat dua alat. Yang pertama adalah flowchart untuk alat fingerprint, di mana sensor pada mulanya akan aktif untuk mendeteksi nilainya masing-masing. Kemudian LCD akan menampilkan petunjuk untuk mengarahkan user ke absensi. Nah, ketika sensor sidik jari menerima input dari user, maka alat sidik jari akan melakukan pengecekan data fingerprint. Jika data tersebut yang diterima benar, maka sensor suhu dan ultrasonik akan aktif dan LCD menampilkan petunjuk untuk user melakukan pengukuran suhu. Kemudian sensor suhu akan melakukan pengukuran pertama. Nah, ketika suhu yang dideteksi sebesar 37,5, maka LCD aktif untuk menampilkan nama dan absen sesuai database. Namun jika suhunya ternyata di atas dari 37,5, maka sensor akan melakukan pengukuran kedua. Nah, pada saat pengukuran kedua ini ternyata suhunya masih di atas batas normal atau di atas 37,5, maka LCD akan menampilkan tulisan perintah bahwa mahasiswa agar mengikuti pelajarannya dari rumah atau secara daring. Selanjutnya adalah flowchart untuk alat kedua, yaitu alat hand sanitizer, di mana pada awalnya sensor ultrasonik akan aktif untuk mendeteksi objek. Nah, sensor ultrasonik ini aktif mendeteksi objek. Jika objeknya terdeteksi, maka mini pompa akan aktif dan mengeluarkan cairan disinfektan. Namun jika sensor ultrasonik tidak mendeteksi adanya objek, maka sensor ultrasonik akan tetap aktif untuk mendeteksi. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai rangkaian freezing dari setiap alatnya. Yang pertama dari alat hand sanitizer. Nah, di sini sesuai dengan laporannya kami menggunakan satu sensor saja dan menggunakan relay untuk mengaktifkan pompa, di mana pompa nanti akan mengeluarkan cairan disinfektan dari botolnya. Jadi di sini tiap pin pada sensor ultrasonik akan terhubung ke Arduino sebagai pusat pemrosesan,
Begitupun juga relay akan terhubung ke setiap pinnya di Arduino. Jadi ketika ada objek yang masuk atau terdeteksi oleh sensor ultrasonik, maka Arduino akan memproses untuk mengaktifkan relay, dan relay akan mengaktifkan pompa, di mana pompa akan menyedot keluar cairan disinfektan. Selanjutnya adalah desain freezing untuk rangkaian dari alat absensi dan pengukuran suhunya. Jadi di sini kami menggunakan 3 input dan 1 output. Dengan 3 input itu berupa 3 sensor. Yang pertama ada sensor sidik jari, kemudian ada sensor suhu, selanjutnya ada yang terakhir adalah sensor ultrasonik. Di mana setiap pinnya ini akan terhubung oleh pin dari Arduino, di mana untuk LCD dan juga sensor suhu akan terhubung dengan pin analognya, sedangkan ultrasonic dan fingerprint akan terhubung ke pin digital dari Arduino Uno. Nah, di sini kami menggunakan output berupa LCD untuk mengarahkan para user melakukan absensi ataupun mengukur suhu. Jadi alurnya sesuai dengan flowchart yang tadi dibuat. Mahasiswa akan diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan fingerprint atau absensi. Ketika absensinya selesai, maka selanjutnya mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan pengukuran suhunya. Jika data tersebut sudah benar, maka alat operasi akan berakhir. Namun jika salah, mahasiswa masih bisa melakukan pengukuran suhu ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina dari kelompok 2 yang akan menjelaskan bagian WBS dari sistem absensi dengan menerapkan prosedur kesehatan otomatis. Yang berdurasi di sini sekitar 90 hari, mulai dari tanggal 14 Maret dan selesainya perkiraannya pada tanggal 15 bulan Juli 2022. Mulai dari sprint 1 terkait persiapan penelitian, di sini berjumlah 7 hari, di mana dimulai dari proses inkubasi itu akan berjumlah 3 hari dan juga proses eliminasi juga berjumlah 3 hari. Nah, pada proses inkubasi di sini nantinya kita akan mencari dan menemukan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari banyaknya kesalahan pada saat absensi secara manual, terus juga terdapat kesalahan pada saat rekap data absensi, hingga nantinya harus adanya kontak langsung dengan alat prokes, serta semakin cepat dan tinggi proses penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Lalu untuk proses eliminasi sendiri nanti kita fokus untuk mencari dan menemukan solusi ide atau permasalahan yang ada. Sini kita akan membuat sistem absensi dan prokes yang terpusat sehingga lebih efisien, terus juga membuat absensi otomatis dengan memanfaatkan teknologi, serta juga membuat sistem yang dapat mengidentifikasi kesalahan mahasiswa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu yang terakhir di sini ada proses verifikasi sekitar 2 hari. Nah, di sini kita akan melakukan validasi dari ide yang ditemukan untuk dijadikan topik penelitian. Sehingga nantinya diharapkan akan terciptalah sebuah sistem absensi otomatis dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, lanjut di sprint 2 itu terkait penyusunan proposal itu berjumlah 8 hari, mulai dari 23 Maret sampai tanggal 1 April. Nah, di sini berisi dari kajian literatur itu sekitar 2 hari. Di sini kita akan fokus mencari penelitian terlebih dahulu yang serupa dengan sistem absensi protokol kesehatan, lalu juga di sini kita akan mengumpulkan data berjumlah 7 hari. Di sini terdiri dari observasi, kita akan melakukan observasi di sekitar lingkungan kampus, lalu juga wawancara hingga dokumentasi. Dan yang terakhir juga akan ada analisis pengumpulan data. Lanjut di sini untuk sprint 3 itu lebih fokus terkait perancangan sistem. Nah, di sini kita totalkan sekitar 10 hari. Di mana dimulai dari konsep sistem, di sini dibutuhkan 2 hari. Di situ konsep sistem yang dibutuhkan itu adalah fitur yang nantinya akan tersedia di dalam sistem. Nah, komponennya sendiri itu terdiri dari microcontroller Arduino Uno, terus juga ada ESP32, sensor suhu MLX, 90614, lalu juga ada ultrasonic HCSR04, terus ada fingerprint AS608, LCD, terus juga ada baterai, nanti juga akan ada penjelasan cara kerja dari sistemnya.
Lalu juga nanti terdiri dari studi pustaka, kita melakukan studi terkait komponen dan sistem yang akan dibangun sekitar 3 hari. Lanjut ke perancangan desain arsitektur dan diagram sistem sekitar 4 hari. Di sini kita akan membuat ilustrasi alat, flowchart, sampai diagram bloknya. Baik dari sistem Hensani sampai ke absensi sekitar 2 hari. Lalu nanti di sini kita juga dalam 1 hari kita akan membuat rancangan RAB, terus juga timeline, pembagian job desk, hingga pembelian alat dan bahan. Lanjut ke sprint 4, di sini terkait proses prototyping sistem hand sanitizer. Itu dibutuhkan sekitar 14 hari. Mulai dari hardware development sekitar 3 hari, nanti kita akan melakukan perancangan hardware sistem hand sanitizer. Lalu juga software development sekitar 5 hari. Kita akan melakukan penulisan source code sistem hand sanitizer di Arduino IDE. Lalu juga kita akan membuat prototyping sekitar 7 hari. Di sini kita akan mengintegrasikan hardware dan software dari sistem hand sanitizer. Kita juga akan memverifikasi dan memvalidasi sekitar 2 hari sistem Hensani apakah terintegrasi dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir kita juga 2 hari terakhir kita akan melakukan pengujian fungsionalitas. Di sini supaya mengetahui setiap fitur yang terdapat pada alat itu bekerja dengan baik atau tidak. Baik dari sensor bisa mendeteksi objek, terus juga sensor bisa mengukur jarak, ketepatan durasi waktunya ketika cairan hand sanitizer keluar, hingga ketepatan banyaknya cairan hand sanitizer yang keluar. Lanjut pada sprint 5 terkait proses prototyping sistem absensi itu dibutuhkan sekitar 30 hari. Nah, di sini akan fokus mulai dari merancang website database-nya itu di sekitar butuh 24 hari. Mulai dari websitenya, di sini ada halaman regis, login, sampai dashboard, terus juga ada halaman student list, ada attendance, ada fingerprint, halaman setting, sampai halaman about. Lanjut untuk database-nya sendiri dibutuhkan sekitar 7 hari. Di sini ada database terkait bagian data create-nya, read-nya, update, sama delete. Lanjut untuk hardware development-nya, di sini dibutuhkan sekitar 7 hari. Di sini kita akan merancang hardware sistem absensi. Kalau yang sebelumnya adalah sistem Hensani, di sini lebih fokus ke absensi. Begitupun juga dengan software development, dibutuhkan juga 7 hari. Lebih fokus untuk source code sistem absensi di Arduino IDE. Lanjut ke prototyping-nya, di mana kita akan mengintegrasikan hardware dan software dari sistem absensi sekitar dibutuhkan 14 hari. Lanjut ke verifikasi dan validasi dibutuhkan 2 hari. Dan yang terakhir kita akan menguji fungsionalitas dari sistem absensi. Itu dibutuhkan sekitar 2 hari. Nantinya di sini kita akan mengetahui setiap fitur yang terdapat pada alat ini dapat bekerja dengan baik atau tidak. Di sini kita akan menguji terkait sensor fingerprint mendeteksi objek, dan juga ketepatan sensor suhu mengukur suhu tubuh mahasiswa dengan tepat atau tidak. Lanjut ke sprint 6, di sini lebih terkait integration dan testing. Ini totalnya dibutuhkan sekitar 10 hari durasinya. Mulai dari proses integrasi dibutuhkan 4 hari. Di sini kita akan menghubungkan sistem Hensani dengan sistem absensi. Lanjut ke pengujian integrasi dibutuhkan 4 hari. Kita akan mengetahui apa alat yang diintegrasikan ini sudah terhubung dengan baik atau belum. Lanjut kita setelah menguji integrasinya, kita juga akan menguji kualitatifnya. Sekitar dibutuhkan 2 hari. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah alat yang dibuat ini sudah bekerja sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai harapan atau tidak. Lanjut kita akan ke sprint 7 terkait monitoring dan maintenance. Dibutuhkan sekitar 7 hari. Mulai dari monitoring sistem itu 7 hari dan bersamaan dengan maintenance system. Untuk monitoring terdiri dari Hensani dan juga absensi, begitupun juga maintenance sistemnya. Dan yang terakhir untuk sprint 8 ini terkait penyusunan laporan akhir dibutuhkan sekitar 4 hari. Nah, dimulai dari bab 1 pendahuluan itu dibutuhkan 1 hari, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan dan ruang lingkup masalah, hingga tujuan dan manfaat. Lanjut ke bab 2 terkait metode penelitian, di sini dibutuhkan 1 hari, mulai dari hardware dan software. Lanjut ke bab 3 terkait hasil dan pembahasan, di sini dibutuhkan 2 hari, terkait pengujian sistem dan juga analisis hasil pengujian. Dan yang terakhir ada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran, dibutuhkan 1 hari, yang isinya adalah kesimpulan dan saran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.